Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa ikut di webinar kita di hari yang ke-6, sesi 2. Ini adalah sesi terakhir dari serangkaian acara workshop yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia Wilayah Aceh. Alhamdulillah hari ini adalah sesi terakhir. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tidak membuang waktu, kami akan mempersilahkan kepada pemateri hebat kita, Ibu Enik Fatmawati, untuk membawakan materi tentang desain pembelajaran, khususnya bagi guru di sekolah luar biasa. Kepada Ibu pemateri kita, kami persilahkan dengan hormat. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak sebelumnya. Saya di sini bukan hanya dari SD ya, Bapak. Tapi campuran. Saya yang kami pakai contoh adalah dari SD. Mungkin kebanyakan peserta adalah dari SD. Iya. Jadi kami langsung pakai contoh-contoh anak luar biasa yang mungkin banyak DLB. Nah, kalau saya menjelaskan dari seluruh sebelumnya, semuanya sudah ada penjelasan tentang bentuk kurikulum dan sudah di-share semua materinya. Saya rasa kita langsung masuk kepada rancangan pembelajaran. Oh ya, silakan Bu, silakan rancangan pembelajaran. Untuk rancangan pembelajaran, iya, pastinya dimulai dengan pembuatan prota, promes, silabus, pemetaan kompetensi, dan dengan rancangan pembelajaran harian. Jadi buka untuk prota ya Pak. Teman-teman juga sudah saya semua sudah membuat ini untuk prota, untuk sekolah luar biasa dan sekolah normal sepertinya untuk analisis hari efektif prota ini semuanya hampir sama. Hanya mungkin untuk anak-anak luar biasa nanti pada saat pelaksanaan alokasi waktunya dikurangi dan pembelajarannya disederhanakan. Selanjutnya adalah contoh program semester. Program semester berisi seperti ini, antara lain subtema dari pembelajaran. Di sini saya pakai nama SDN atas awan. Dari masing-masing mata pelajaran, karena tematik, maka digabung-gabung dan dimasukkan ke dalam alokasi waktu tiap bulannya. KD mana saja yang akan dimasukkan untuk bulan tiap bulannya, bulan Agustus di minggu berapa, di bulan Juli minggu berapa, di situ tinggal memberi tanda, sehingga alokasi waktu untuk masing-masing KD bisa tercover dalam satu semester. Lanjutkan untuk silabus. Seperti ini, contoh silabus. Contoh silabus tematik di sini yang saya pakai untuk kelas 6. Tema 1, ini selamatkan makhluk hidup. Dengan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kompetensi intinya, antara lain menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun. Saya yakin teman-teman malah lebih hafal dari saya mungkin untuk ini karena setiap hari terjun dan membuat seperti ini. Yang ketika memahami, pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca. Ini di setiap kita membuat RPP ini ditulis ulang.
Untuk RPP yang kebetulan saya masih pakai RPP yang saya pakai contoh masih pakai RPP yang bukan 1 lembar. Daripada saya untuk RPP 1 lembar tidak sepenuhnya saya paham, jadi lebih baik saya memakai yang saya paham dulu. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis. Untuk kompetensi inti ini walaupun di RPP yang 1 lembar isinya juga tetap sama. Kemudian kita buat seperti ini. Untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kompetensi dasarnya ini, indikatornya, materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini kita yang harus kreatif. Terutama nanti kita bisa rubah pada saat kita bisa mengubahnya pada saat pembuatan persiapan pembelajaran, terutama untuk masa pandemi ini. Kegiatan pembelajarannya pun kita usahakan agar lebih bervariasi, menuntut memasukkan seluruh unsur kecerdasan majemuk ke dalam pembelajaran. Lanjut, kita masuk ke pemetaan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Selanjutnya kita petakan. Nah, seperti ini yang kita pakai adalah subtema 1, tema 1 selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1 tumbuhan sahabatku. Pembelajaran pada hari ke-1 kita petakan. Seperti ini, KI dan KD-nya kita tulis. Nanti akan kita tuangkan ke dalam pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran harian. Lanjut, untuk rancangan pelaksanaan pembelajaran harian yang lebih detail dan harus kita buat rinci adalah di bagian ini. Rancangan pelaksanaan pembelajaran. Sudah terlihat Pak itu? Belum? Belum ya, sebentar. Oh, tidak bisa share PDF ya Pak? Rupanya. Nggak bisa, Bu. Ya, yang saya pakai yang Word aja. Ya ada kok. Kebetulan ada. Bisa, Bu. Bisa. Kita stop screen baru pilih PDF-nya. Ya, nggak pakai yang Word aja. Bisa mungkin yang Word. Oh iya. Biar Ada. PDF, Bu. Bisa. Nah, ini bisa. Oh ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Tadi yang tidak bisa disupport Webex, tadi yang PDF Pak ternyata. Nah, di sini rencana pelaksanaan pembelajaran. Pertama kita tuliskan sama seperti yang tadi, kompetensi inti. Tetap seperti yang tadi, menerima menjalankan setiap kompetensi intinya semuanya sama, nomor 1 sampai 4 itu. Kemudian kompetensi dasar dan indikator. Untuk pembelajaran pertama, pembelajaran ke-1 ini, kita memakai kompetensi dasarnya dari bahasa Indonesia, 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dengan indikator, serta tidak mampu menentukan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dengan tepat. Selanjutnya, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Indikatornya, peserta didik mampu menyajikan simpulan dari teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dengan benar. Kemudian memakai mata pelajaran IPA, kompetensi dasar 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan, indikatornya menyajikan laporan pengamatan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif di lingkungan. Nah, agar bisa masuk semua unsur kecerdasan majemuk, di sini unsur seninya dimasukkan di mata pelajaran
seni, budaya, dan prakarya. Dengan kompetensi dasar memahami patung, nah di sini lebih banyak indikator-indikatornya. Mengidentifikasi jenis-jenis patung berdasarkan cara membuatnya, identifikasi jenis dan bahan membuat patung, mengidentifikasi langkah-langkah membuat tepung untuk pembuatan patung, di sini membuat pledok. Menuliskan jenis-jenis patung berdasarkan cara membuatnya, menuliskan jenis-jenis bahan membuat patung, membuat pledok untuk pembuatan patung. Ini yang mulai membuat di masuk unsur karya. Artinya kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Di masa pandemi ataupun di masa normal, tetap kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks perkembangbiakan tanaman, nah di dalam pembelajaran ini memakai buku teks yang judulnya Perkembangbiakan Tanaman Jagung. Nah, tujuannya setelah membaca teks perkembangbiakan tanaman jagung, peserta didik mampu menentukan gagasan pokok-pokok pikiran dan informasi penting setiap paragraf dari teks tersebut secara mandiri dengan tepat. Setelah mencermati gagasan pokok dan informasi penting teks perkembangbiakan tanaman jagung, anak didik mampu mengembangkan gagasan pokok menjadi paragraf dengan tepat. Ini mencakup untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan linguistik. Ketika peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan benar setelah melakukan kegiatan pengamatan. Ini untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis, bisa masuk di situ. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan laporan pengamatan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif di lingkungan sekitar dengan benar setelah melakukan kegiatan pengamatan. Selanjutnya, setelah mengamati gambar patung atau arca dan relief, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis patung berdasarkan cara membuatnya dengan tepat. Ini masuk kegiatan seni. Setelah mendengarkan penjelasan guru, penjelasannya nanti untuk kegiatan semasa pandemi, penjelasan otomatis dengan video yang dikirim lewat YouTube atau lewat grup WA. Setelah mendengarkan penjelasan guru, anak didik mampu membuat pledok dan mampu menjelaskan jenis-jenis patung. Setelah mengamati langkah-langkah pembuatan yang dikirim oleh guru, anak juga bisa mempraktekkan membuat pledok. Materi pembelajarannya tentang gagasan pokok dan informasi penting dalam teks, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yang ketiga jenis patung, bahan patung, dan langkah-langkah membuat pledok. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran bisa kita ikuti. Di sini saya memakai langkah-langkah untuk kegiatan masa pandemi. Jadi langkah-langkah pembelajaran untuk masa pandemi. Nah, pertama, untuk pendahuluannya, guru menyapa dan menanyakan kabar anak melalui WA Group. Guru mengajak anak untuk selalu berdoa dan mendoakan orang tua. Guru memberikan instruksi pada anak untuk membaca bacaan, literasi di buku bacaan. Buku bacaan yang ini bukan buku bacaan dari teks, tapi buku bacaan yang disukai anak. Bisa buku bacaan yang dipinjam dari perpustakaan atau buku-buku bacaan lain yang ada di rumah. Tentunya harus dengan pendampingan orang tua. Selanjutnya, guru mengajak anak menonton video penjelasan tentang garis besar materi lewat video yang dikirim di link YouTube atau grup WA. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing rasa ingin tahu anak saat penutup penjelasan di video. Kegiatan intinya, guru memberikan instruksi pada anak untuk mengamati gambar apersepsi subtema 1 tumbuhan sahabatku. Gambar bisa dikirim lewat grup WA atau mengamati gambar yang ada di buku teks. Selanjutnya, guru mengajak anak menonton video penjelasan tentang gagasan pokok dan informasi penting dalam teks laporan. Guru memberikan instruksi pada anak untuk membaca teks laporan yang ada di buku pegangan.
dengan judul Perkembangbiakan Tanaman Jagung, dan mengajak peserta didik menentukan gagasan pokok di setiap paragrafnya. Jadi setelah anak menentukan gagasan pokoknya, kemudian gagasan pokok itu mereka kembangkan sendiri, tidak harus sama dengan bacaan yang sudah mereka baca. Jadi mereka membuat literasi, menyerap linguistiknya, mereka menyerap bahan bacaan, kemudian menuangkan ke dalam tulisan dengan bahasa anak sendiri. Peserta didik mengembangkan gagasan pokok tersebut menjadi sebuah tulisan. Tadi guru mengajak anak menonton video yang diunggah melalui link YouTube atau WA tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif. Guru memberikan instruksi kepada anak untuk membaca materi tentang tumbuhan generatif. Guru memberikan instruksi pada anak untuk mengamati tumbuhan berbiji yang ada di lingkungan sekitar. Guru memberikan instruksi pada anak untuk menggambar salah satu tumbuhan beserta bagian-bagiannya yang telah diamati oleh anak tersebut pada gambar kertas A4. Guru mengajak anak menonton video penjelasan materi tentang jenis bahan dan langkah-langkah untuk membuat clay tepung. Jadi kita nanti membuat 4 video penjelasan untuk anak. Guru memberikan instruksi pada anak untuk membuat clay tepung atau play doh. Kegiatan penutupnya, karena ini kegiatannya kita rancang untuk kegiatan di rumah, peserta didik menceritakan kegiatan yang telah dilakukan dan direkam atau di video. Hasil video bisa dikirimkan ke guru atau dengan foto kegiatan saja. Setelah itu peserta didik memberikan kesan-kesan setelah kegiatan, dibantu orang tua tentunya untuk menuliskannya juga. Guru memberikan pesan-pesan moral pada anak dan pada orang tua lewat grup WA. Pastinya kita tetap memberikan pesan, jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, seperti itu. Jangan segan-segan dan jangan berhenti untuk terus memberikan pesan-pesan seperti itu. Guru memberikan apresiasi atas pendampingan orang tua pada anak dan memberikan motivasi. Sumber belajar kita adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013. Kemudian adalah video-video pembelajaran yang kita buat. Selanjutnya untuk rancangan penilaian. Rancangan penilaiannya kita pakai 4 indikator sangat baik, cukup, dan perlu pendampingan dengan rubrik penilaian seperti ini. Untuk pemahaman mengenai gagasan pokok, kemudian pengembangan gagasan pokok menjadi sebuah tulisan. Mohon maaf di tempat saya masih adzan, saya break sebentar ya Pak.
Oke, kita lanjutkan. Untuk rubrik penilaian. Saya rasa teman-teman sudah lebih memahami. Kita lanjutkan kegiatan ini karena dalam masa pandemi, maka di sini kita harus membuatkan juga catatan untuk anak belajar di rumah dengan petunjuk-petunjuk karena tidak semua anak memiliki alat atau memiliki HP, kadang-kadang juga terkendala, tidak punya pulsa atau bagaimana. Jadi kita harus antisipasi dengan cara membuatkan pesan-pesan pembelajaran. Satu RPP, satu pesan pembelajaran untuk anak, agar anak belajarnya lebih semangat pastinya. Kita buatkan. Nah, ini disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah kita buat pada RPP. Kita buat sebagus mungkin agar anak lebih termotivasi, terutama untuk anak-anak tunalaras itu motivasinya sangat kecil sekali. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk selalu mendorong mereka untuk belajar. Kunjungan rumah mungkin diperlukan apabila diizinkan. Kita buat seperti ini, sebagus mungkin pembelajaran untuk Ananda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga selalu semangat belajar bersama ayah, ibu, dan keluarga di rumah. Sudahkah anak-anak berdoa hari ini? Jangan lupa pesan-pesan moral seperti ini kita tulis dan kita sampaikan juga di video pembelajaran kita. Tetaplah beribadah dan berdoa. Jangan lupa berdoa untuk ayah dan ibu juga. Kita buat urutan-urutan pesan pembelajarannya sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada RPP kita. Seperti ini. Bacalah satu buku yang kalian suka. Bila di rumah tidak tersedia, anak-anak boleh meminjam di perpustakaan saat pengambilan tugas. Selanjutnya, lihatlah video 1. Nah, kita berikan catatan juga untuk anak-anak. Bila di rumah anak-anak tidak tersedia, mintalah izin dari ayah atau ibu untuk bergabung dengan teman terdekat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, seperti itu harus kita antisipasi, karena tidak semua anak mempunyai fasilitas berupa gadget ataupun laptop. Nah, seperti ini, pesan-pesan ini sesuai dengan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita buat. Pesan terakhir, jangan lupa selalu tambahkan, terima kasih anak-anakku tersayang, tetaplah tersenyum dan bahagia, bersyukurlah untuk kehidupan hari ini, tetaplah berbuat baik, patuhi ayah dan ibu, jaga kesehatan, ibu sayang kalian semua. Kita mendidik dengan hati. Jadi ungkapkan selalu rasa sayang, ungkapkan selalu kalimat-kalimat baik, itu mungkin akan lebih memotivasi mereka walaupun hanya dengan sekedar tulisan. Selain pesan untuk anak, tidak lupa kita membuatkan juga untuk orang tua. Jadi pesan untuk orang tua juga kita buatkan. Pesan pembelajaran untuk orang tua juga kita siapkan. Jadi selain untuk anak, kita membuatkan juga untuk wali muridnya. Agar mereka bisa memantau pembelajaran anaknya.
Oh, kayaknya tidak bisa saya convert dulu. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita juga membuatkan pesan pembelajaran untuk orang tua agar orang tua bisa memantau. Nah, pesan untuk orang tua hari dengan kata-kata kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga semangat mendampingi Ananda belajar di rumah. Sudahkah kita berdoa hari ini? Tetaplah beribadah dan berdoa. Jangan lupa berdoa untuk Ananda juga. Nah, kemudian kita buatkan langkah-langkah pendampingan untuk mendampingi anak-anak belajar sesuai langkah-langkah yang ada di RPP. Ini nomor 1, dampingi anak membaca satu buku yang paling disuka. Bila di rumah tidak tersedia, boleh meminjam buku di perpustakaan. Selanjutnya, dampingi anak melihat video 1 yang dikirim di grup WA atau di link YouTube. Ini harus selalu kita pesan agar orang tua selalu mendampingi anak saat anak-anak memegang gadget. Karena tidak menutup kemungkinan pada saat anak-anak memegang HP, muncul iklan-iklan yang macam-macam, atau mungkin tiba-tiba datang konten-konten yang seharusnya tidak ditonton oleh mereka, seperti itu. Jadi kita bisa tetap, orang tua selalu kita berikan pesan agar mendampingi anak-anak pada saat mereka memegang HP, agar mereka juga bisa mengontrol. Karena terkadang banyak juga yang HP itu satu keluarga hanya menggunakan satu HP. HP dipakai ibu
ibunya dipakai anak belajar, dipakai ibunya untuk banyak kegiatan, sehingga kadang-kadang iklan atau pesan-pesan yang masuk pun tidak mesti hanya untuk anak-anak. Ini pesan-pesan untuk orang tua. Kita buatkan, jadi orang tua tidak perlu diberi RPP yang kita buat, tapi kita buatkan cukup 1 lembar atau bisa diperkecil dengan cara ini. Diperkecil masih bisa diperkecil lagi. Nah, jangan lupa selalu ucapkan, terima kasih ayah bunda, tetaplah tersenyum dan bahagia. Syukurlah untuk kehidupan hari ini, tetaplah berbuat baik. Mari kita dampingi anak-anak belajar, jaga kesehatan. Anak-anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Kita bimbing dan kita didik sepenuh hati dan hati-hati. Pesan moral seperti ini jangan lupa sering-sering kita sampaikan pada wali murid. Untuk anak-anak tunalaras, hal-hal seperti ini lebih diutamakan dan lebih penting. Karena di masa biasa saja, mereka belum tentu termotivasi untuk belajar, apalagi pada saat pandemi. Jadi kita harus memberikan perhatian lebih kepada mereka. Bila memungkinkan, kita lakukan kunjungan rumah. Sekali waktu kita bisa memberikan hadiah untuk mereka. Karena dengan memberi hadiah mungkin bisa membuka hati untuk mereka. Jadi mereka bisa lebih mencintai pembelajaran, lebih merasa dianggap oleh gurunya, seperti itu. Jadi semua sudah lengkap. Mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai usulan atau mempunyai RPP yang lebih baik lagi, kita bisa saling sharing di sini. Boleh dikirimkan lewat WA saya yang mungkin ada di grup, dan teman-teman juga sudah tergabung di dalamnya. Nanti kita bisa share di sini. Kalau menurut teman-teman mungkin ada RPP yang lebih baik untuk anak-anak tunalaras. Ada cara yang lebih baik lagi untuk mereka. Kita saling berbagi. Kita saling memberikan masukan agar apa yang kita pelajari hari ini lebih bermakna. Bukan hanya dari satu sumber, tapi kita bisa belajar untuk semua. Itu Pak, mungkin ada teman-teman mungkin bisa raise hand, nanti biar dibukakan oleh Mas Pur atau Pak Muklis. Oh ya, ini ada pertanyaan Ibu. Saya bacakan dulu pertanyaan di kolom chat. Iya, Ibu. Ini dari Ibu Kupri Oh, Sumara. mungkin kembali ke materi 1 tadi Pak ya ini sepertinya. Iya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan Pak ya? Enggak apa. Oh iya. Ini terlalu panjang pertanyaan, mungkin lebih bagus kita langsung ke orangnya. Saya baca enggak apa-apa Pak? Enggak, lebih bagus Ibu kalau orangnya langsung yang. Oh iya, silakan. Ibu Kupri. Ibu Kupri Sumara. Assalamualaikum Ibu Kupri. Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu, Assalamualaikum. Enggak, nanti saya baca. Jawab sebenarnya itu tadi Ibu Kusprinya jawab Pak sepertinya. Oh. Assalamualaikum Ibu. Ibu Kupri. Ibu Kuspri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf. Terlalu panjang ya Bu. Minta maaf Bu. Tidak tahu, maksudnya saya kami pertanyaannya. saya lebih jelas. Ya, Tapi Ibu. akan lebih jelas kalau Ibu ikut juga bersuara. Iya. Iya Bu, yang pertama kami penasaran maksudnya apakah orang yang depresi berat itu selalu dikategorikan dengan tunalaras atau tidak?
ataupun orang yang depresi dan ada sedikit kejiwaannya juga terganggu gitu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya dengar kalau anak tunalaras kan di sekolahnya itu khusus, maksudnya tidak bisa dicampur dengan ketunaan yang lain. Maksudnya apakah memang seperti itu atau bisa digabung dengan ketunaan yang lain di SLB contohnya atau sekolah umum ataupun pendidikan inklusi, mengingat mereka kan juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama seperti kita gitu maksudnya Ibu. Dan mohon pencerahannya. Terima kasih Ibu, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik Ibu Kustri. Nah, diawali dari pertanyaan yang pertama dulu ya Bu. Apakah depresi berat termasuk dikategorikan tunalaras? Ngomong nanti ya. Depresi berat itu termasuk pada gangguan emosi Ibu. Ya, tapi tidak semua orang yang hujan. Tidak semua yang mengalami depresi berat itu menjadi tunalaras. Jadi tunalaras dikategorikan tunalaras apabila mereka tidak bisa mengendalikan emosi dan perilakunya sehingga menjadi maladaptif atau mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ketika dia depresi berat tapi dia bisa mengendalikan, seperti orang-orang yang sudah berpikiran dewasa, aku sedih, tapi aku mensyukuri kesedihanku. Karena ada orang yang seperti itu. Bersyukur Gusti Allah masih memberikan aku kesedihan. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu. Mereka bisa menyadari, oh ini saatnya aku diuji, oh ini saatnya aku dicoba. Tapi untuk anak-anak yang pada taraf-taraf masa usia dini atau masa-masa sebelum pubertas, mungkin mereka belum bisa menerima kenyataan-kenyataan seperti itu. Tapi pada anak-anak tertentu yang bisa menerima depresi itu sebagai tidak menjadikan sesuatu yang mengganggu orang lain, dan mereka bisa menyikapi diri mereka, mengelola depresinya, itu bukan lagi menjadi tunalaras. Karena tuna adalah ketidakmampuan, dan laras di sini adalah mengelola perilaku. Ketika dia tidak mengganggu orang lain, dan tidak merusak dirinya sendiri, itu bukan lagi menjadi tunalaras. Mungkin kita sendiri pernah kan Bu, tiba-tiba ada cobaan berat misalnya. Kalau boleh saya contohkan saya sendiri mungkin. Saya dulu, nggak apa-apa ya Pak, saya ceritakan ini sebagai contoh saja mungkin. Nggak apa-apa Bu, justru pengalaman ini bisa menjadi usia 3-4 tahun, itu ibu saya sudah hamil. Jadi istilahnya saya sundulan kalau di orang Jawa. Belum waktunya menerima untuk punya adik, ibu saya hamil, dan kondisi ibu saya ketika hamil itu dia lemah sekali, tidak mungkin untuk mengasuh saya. Akhirnya saya diasuhkan ke saudara. Saat saya diasuhkan ke saudara, ada lagi adik yang satunya. Jadi saya di usia 6 tahun itu punya 2 adik. Pada saat 1 bulan sekitar usia 6 tahun menuju 7 tahun, itu saya dijemput oleh ayah saya dari rumah saudara itu tadi. Dikembalikan untuk diasuh oleh ayah ibu saya. Dapat 1 minggu sesudah itu, sesudah saya dijemput, ayah saya masuk rumah sakit. Beliau sakit parah, waktu itu jantung, diabetes, komplikasi lah, jantung koroner, kemudian Tuhan memanggil beliau, dan istilahnya kalau dianggap depresi untuk usia anak-anak saat itu saya benar-benar terpukul. Saya menganggap dunia itu jahat, saya menganggap Tuhan itu gak adil gitu. Saya sampai teriak-teriak waktu itu. Waktu melihat saya, ketika ayah saya meninggal itu, orang-orang di sekitar saya ngumpul itu gak ada yang ngasih tahu kalau ayah meninggal, gitu gak tahu. Saya cuma tanya, kenapa kok di rumah banyak orang? Saya masih ingat karena usia 6-7 tahun itu ingatan saya sudah, saya rasa memang ingatan anak-anak sudah muncul. Nah waktu itu saya sampai teriak-teriak Bu, sampai teriak. Akhirnya dipegang sama
waktu itu guru agama saya, beliau ngelayat di rumah saya itu, saya dipegang. Saya teriak, "Bapakku mati!" Saya bilang itu saya sambil mau mendekati ke jasad beliau. Nah, itu saya dipegang oleh guru agama saya itu Bu Fatma waktu itu namanya, kebetulan namanya sama-sama saya. Itu dipegang sama, dia bilang, Bapak sudah disayang Tuhan, nak. Bapakmu disayang Tuhan. Diambil oleh Tuhan, dia lebih disayang gitu. Tapi saya waktu itu nggak bisa memahami itu, nah, karena di usia anak-anak kan Bu ya, protes lah, menganggap Tuhan itu jahat, Tuhan. Pokoknya sejak saat itu muncullah kenakalan-kenakalan. Nah, mungkin seperti itu yang dianggap depresinya menyebabkan ketunalarasan. Pada waktu itu saya nakal banget. Saya jengkel ketika melihat anak lain punya ayah dan ibu yang utuh gitu. Rasa iri, rasa dengki itu selalu muncul, pingin ganggu orang, pinginnya berbuat jahat ke semua orang, itu muncul rasa-rasa itu. Saya ingat waktu itu adik saya itu masih baru dia bisa jalan sekitar 3 tahunan gitu. Saya suruh megang knalpot sepeda yang masih panas. Nah, artinya sikap saya itu kan sudah masuk ke dalam mengganggu, maladaptif, mengganggu kehidupan orang lain. Nah, karena dorongan dari depresi, merasa stres, ditinggalkan bapak itu tadi mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua sisi. Depresi itu bisa dikategorikan tunalaras ketika dia sudah mulai maladaptif atau mengganggu kehidupan orang lain atau merusak dirinya sendiri. Misalnya ketika dia depresi, seperti di contoh video tadi, kemudian dia memotong nadinya, melakukan bunuh diri, menyakiti dirinya sendiri, itu sudah bisa masuk ke dalam kategori tunalaras karena dia tidak bisa berperilaku wajar. Seperti itu, Ibu. Itu mungkin, Ibu? Oh ya, yang pertanyaan keduanya ya, Bu ya. Pertanyaan kedua, apakah anak-anak tunalaras bisa bersekolah bersama anak-anak yang lain? Nah, untuk ini mungkin tergantung pada tingkat tunalarasan dia. Ketika sudah sangat mengganggu, akan lebih baik apabila dipisahkan dari yang lain. Nah, ketika dia sudah benar-benar sangat mengganggu dan tidak bisa dikendalikan, maka akan menjadi semacam virus yang membuat satu anak yang tunalaras. Dia mengganggu sekali. Tiap ada temannya diganggu. Akhirnya semua temannya akan merasakan gangguan emosi, tahan marah, jengkel. Nah, itu kan tidak menjadikan situasi yang kondusif. Jadi akan lebih baik kalau dia mungkin untuk sementara dipisahkan dan diberikan terapi-terapi. Ketika dia sudah menjadi lebih ringan tingkatan tunalarasnya, mungkin bisa juga digabungkan dengan teman-teman yang lain. Nah, karena tunalaras ini terapinya bisa melalui nasihat-nasihat, perjanjian-perjanjian, intinya membuka hati anak itu. Jadi hati disentuh dengan hati, kita bisa memberikan nasihat-nasihat pada dia agar perlakuannya tidak terulang kalau dia memang sudah mempunyai keinginan untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Di sisi lain, kadang memang anak-anak tunalaras lebih menyukai untuk sendiri, dia malah tidak suka untuk bersosial dan bergabung dengan yang lain. Lebih nyaman dengan kesendiriannya karena merasa dirinya dia miliki sendiri. Dia lebih pede dengan dirinya sendiri, dengan perilaku yang tidak mengenal aturan dan susila itu tadi. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini, kalau terus mereka dibiarkan dengan kesendiriannya, mereka akan menjadi semakin parah. Kenalkan secara perlahan. Nah, untuk anak-anak yang mengalami kecemasan, sakit bergaul dengan yang lain, bukan malah dia disendirikan, tapi secara perlahan dibantu untuk bersosial dengan yang lain. Ibu, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Makasih banyak Bu Kusri. Sama-sama.
Selanjutnya kita ke Oh, Bapak, halo, mungkin ada yang lain? Bapak Ibu peserta, silahkan raise hand atau dituliskan di kolom chat pertanyaannya. Waktu kita masih ada sekitar 11 menit ke depan. Di sini hujan deras ini. Apa bisa didengar suara saya? Jelas sekali, Bu, jelas sekali. Iya, suara Bu Enik di saya juga jelas banget. Semangat banget Bu Enik. Ibu Solo posisinya di mana? Saya posisinya di Surabaya. Iya. Oh. Di Surabaya hujan ya, Bu? Enggak, terang banget, Bapak. Oh, di Makassar juga hujan ini. Oh, enggak. Di Surabayanya terang banget ininya saya stay kameranya, tapi enggak. Coba kameranya tapi belum bisa. Gitu. Oh, iya. Selanjutnya kita ke Ibu Lili ya. Assalamualaikum Ibu. Ibu Lili ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, silakan bertanya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu Enik. Sangat memberi saya pencerahan tentang pemahaman terhadap anak tunalaras ya Ibu. Terima kasih atas ilmunya. Sedikit Bu yang ingin saya tanyakan. Berarti dari penjelasan Ibu dan pengalaman yang Ibu sampaikan tadi, berarti secara pelan-pelan tunalaras itu sebenarnya bisa sembuh ya Bu ya? Iya, bisa. Bisa sembuh dan bisa kembali seperti ya anak-anak yang pada umumnya. Ya. Dan apakah Ibu tunalaras ini setelah sembuh, apakah dalam jangka waktu tertentu bisa kembali lagi gitu Bu? Maksudnya bisa kembali lagi ke tunalarasannya gitu. Ya, terima kasih Ibu, itu yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perilaku tunalaras itu seperti tadi, tidak nampak, tapi ada. Kita tidak bisa tahu benar-benar dia sembuh, hilang tunalarasnya, ataukah hanya reda sesaat. Sama halnya dengan kulit, karena itu hati, dari hati. Kulit kita apabila sudah terluka, tidak mungkin hilang sama sekali bekasnya. Pasti, apalagi ketika kejadian itu terjadi pada usia-usia peralihan, masa peka, masa kanak-kanak menuju masa anak kecil dari usia sekitar 5-6 tahun, itu kejadian-kejadian seperti itu akan lebih membekas karena itu di masa peka. Kemudian masa-masa pubertas, ketika kejadian-kejadian itu tidak bisa mereka lewati, perasaan-perasaan yang mengganjal, itu juga akan mungkin bisa membekas. Tapi, sekali lagi, semua itu bisa dikelola. Penanaman rasa syukur tiap saat itu bisa menghilangkan semua rasa-rasa yang itu. Seiring kedewasaan seseorang akan lebih memahami, bisa mengendalikan antara otak dan hatinya, sehingga dia bisa mengatur sendiri hatinya. Yang sampai saat ini kalau pengalaman saya pribadi, saya yang sampai saat ini tidak bisa hilang itu saya gembeng, mudah banget menangis dengan kata-kata sedikit terluka gitu, udah nangis gitu, nangis saja bawaannya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, rasa-rasa untuk mengganggu orang lain, rasa untuk ingin menyakiti diri itu seiring kedewasaan juga berkurang, Bu. Tidak selamanya seperti itu gitu. Apalagi dengan kita mulai punya sahabat, ingin punya teman, ingin diterima di lingkungan, pastinya juga kita akan berusaha menguranginya, walaupun kadang-kadang masih muncul orang lain menilai. Maaf, mungkin saya gambarkan ke saya sendiri nih. Lain banyak yang menilai saya itu unik, beda dari yang lain. Tapi saya sendiri nggak merasa gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya, sudah pernah saya mencoba untuk mendatangi psikolog gitu. Apa sih yang ada di saya kok orang bilang saya beda? Kemudian dicoba dirasakan, dikasih buku-buku, diberikan bacaan.
relaksasi macam gitu. Tapi saya sendiri kadang merasakan tidak ada apa-apa. Gitu. Nah, kemudian barulah ada yang negur gitu. Sepertinya kamu itu ada sesuatu. Nah, ketika ditelusuri banget, saya coba konsultasi, ternyata ya itu tadi. Ternyata saat saya konsultasi, jadi saya buka ini, saya konsultasi psikologis itu, dari psikolognya juga mengatakan, padahal saya nggak bilang kalau saya waktu kecil kehilangan bapak saya. Semacam kata-kata, kamu ini waktu masa kecil punya traumatis yang sangat berat. Kamu punya kesedihan yang sangat berat pada saat masa kecil kamu. Itu memang iya. Untuk menghilangkan itu diajak relaksasi, ditenangkan, ya. Kira-kira sekitar 10-15 kali terapi sudah mulai berangsur-angsur bisa hilang, Bu, rasa-rasa seperti itu. Jadi pertama haruslah penyadaran diri sendiri dulu. Pastinya kalau untuk orang yang sudah dewasa ada bekas-bekas luka seperti itu, dia harus menyadari diri dulu bahwa dirinya ada yang berbeda itu. Yang lebih bahaya adalah ketika dia tidak baik-baik saja, dia sebenarnya ada rasa, ada luka dalam dirinya, ada yang tidak beres dalam kehidupannya, tapi dia tidak menyadari. Itu yang lebih bahaya. Nah, ketika kita sudah menyadari, kita berusaha untuk menghilangkan, kita terapi diri sendiri dengan terapi healing lah istilahnya, dan pastinya lebih mendekatkan kepada Tuhan, itu akan hilang juga. Gitu. Kalau tadi pertanyaannya apakah akan bisa muncul lagi? Pasti bisa. Tapi seiring kedewasaan seseorang itu bisa dikendalikan. Seperti itu, Ibu. Baik, Bu Eni, terima kasih banyak pencerahan semua untuk kita. Bapak Muklis? Iya. Suara saya gimana, Bapak? Bagus atau tidak? Jelas sekali, Bu. Jelas. Oh, jelas. Oke. Apakah masih ada pertanyaannya, Bapak, di kolom chatnya? Saya lihat sudah tidak ada, Ibu. Oh, Apa tidak ada pertanyaan tentang pembelajaran? Iya. Saya sudah paham. Tentang penalaras sangat menarik. Saya saja sangat tertarik, Ibu. Iya, benar. Caranya selalu ke sana. Oke. Baik. Kalau gitu, Pak Muklis mohon izin waktunya untuk saya ini, Pak Muklis mohon izin sedikit. Iya, Bu. Oke. Baik, Bu Enik, waktu kita tinggal 4 menit lagi di jam saya. Bu Enik, saya mengikuti dari awal, dari pagi sampai dengan siang ini. Penjelasan Bu Enik itu memang sangat luar biasa. Saya sendiri juga nggak menyangka, karena salah satu, pertama Bu Enik bukan dari background-nya FLB, tapi ternyata penguasaannya sangat luar biasa. Itu yang perlu kita apluskan di sini. Lebih banyak pengalaman pribadinya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Insya Allah nanti akan kita lakukan lagi webinar yang kedua nanti, insya Allah, tentang khususnya pembelajaran ya Bapak Muklis. Oke. Baik. Di sini kebetulan teman-teman Bapak Ketua juga lagi ada kegiatan di Loksmawe. Pak Fitriadi juga lagi sedang ada kegiatan. Jadi Pak Purnama juga lagi kegiatan guru penggerak, jadi double. Jadi teman-teman mengakses kegiatannya double. Oke, baik. Saya perwakilan daripada teman-teman dari IGI Aceh mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Enik Fatmawati sebagai narasumber pada siang hari ini. Dan iya, baik. Terima kasih juga kepada tim Sadar IGI yang sangat luar biasa, Masya Allah, motivasi semangatnya berkolaborasi dengan kami itu sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya perwakilan atas nama teman-teman IGI, perwakilan daripada Ketua IGI mengucapkan terima kasih banyak atas motivasi, waktu, kesempatan, khususnya untuk memajukan pendidikan kita di Indonesia, khususnya pendidikan Aceh.
Oke, baik Bu Enik. Sebelum saya tutup, apakah Bu Enik ada yang mau Bu Enik sampaikan lagi atau saya ngambil alih untuk menutup acara? Sepertinya. Saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Terima Oke. kasih banyak. Oke, Pak Muklis, ada yang Pak Muklis ingin sampaikan atau saya ngambil alih untuk menutup aja? Silakan Bu, silakan. Oke, baik. Oke. Sekali lagi, saya perwakilan daripada teman-teman IGAC, sekali lagi mengucapkan untuk semua narasumber yang bergabung pada hari ini, khususnya teman-teman yang dari Jatim, yang telah meluangkan waktu untuk kita semua, khususnya teman-teman guru, partisipan semua, Bapak Ibu PLB yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang telah aktif pada hari ini, terima kasih. Kami ucapkan tetap semangat untuk memajukan pendidikan Aceh. Baik, kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan kita yang terakhir pada hari ini, pesan kami dan pesan daripada teman-teman bukan berarti ketika berakhir sebuah kegiatan, kita sudah berakhir untuk belajar. Jadi, mohon Bapak Ibu semuanya yang sudah tergabung pada sore hari ini maupun dari hari pertama, hari kedua dan seterusnya masih bergabung, apa yang pernah Bapak Ibu dapatkan dari narasumber kita yang sangat luar biasa, mohon untuk mengimplementasi ke dunia pendidikan. Jadi khususnya pendidikan di Aceh, mohon semua ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan, mohon untuk mengimplementasikan di dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Aceh. Baik, sekian dari saya, perwakilan daripada teman-teman, kegiatan workshop peningkatan guru SLB se-Aceh pada sore ini resmi saya tutup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Bu Eni. Ibu. Kebetulan ada Ibu Yulia. Siapa ini yang tadi? Yulia Eka. Mungkin mau dinaikkan, mau dipoto bersama penyerahan hadiahnya. Bagaimana? Oh ya, kita bersama dulu Bapak. Kita bersama dulu. Foto bersama. Oke. Kalian mungkin dinaikkan Ibu siapa? Ibu Yulia ya? Tadi siapa namanya? Yang menerima hadiah. Ayo naikin yang terima hadiah. Ibu-ibu yang menerima hadiahnya mohon untuk bergabung sebentar. Oke, betul. Saya ambil dulu mungkin hadiahnya. Masih ada orangnya ya, Ibu Yulia? Iya benar, Ibu. Teman-teman, biar ada kenang-kenangan. Yang terakhirnya mohon untuk videonya diaktifkan. Namanya siapa Ibu? Yulia Eka Putri ya? Atau saya naikkan saya beberapa peserta ya, jadi panelis baru kita foto. Oke, siap Pak Muklis, saya tunggu. Kita naikkan beberapa peserta semua. Ya, siap, saya tunggu. Oke Bapak Ibu, saya akan naikkan Bapak Ibu ke panelis supaya kita bisa foto bareng. Oke. Bapak Ibu Herlina dari. Silakan Bapak Ibu yang di atas room, silakan diaktifkan anunya kamera supaya kita bisa foto. Wah, jauh semangat banget. Ibu Salwa, bagaimana? Sukses ya. Amin, capek sedikit. Udah selesai juga. Alhamdulillah. Tunggu Bapak Ibu, kita naikkan dulu peserta semua supaya kita bisa foto. Oke, siap. Erlina, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Silakan Bapak Ibu yang di panelis, sudah saya naikkan di panelis, aktifkan videonya, kita akan foto bersama. Jadi saya naikkan semua ini. Oke Bapak Ibu, silakan aktifkan videonya. Kita akan foto bersama. Itu Bu Juliana sudah masuk itu Pak. Tadi sudah jadi alamatnya juga. Pokoknya saya naikkan semua. Ya. Ini hadiahnya. Ya, keren. Balon hadiahnya Bu.
Ini dongeng isinya. Dongeng keren. Bapak Ibu yang ada di kolom panelis, silakan diaktifkan semua videonya. Ibu Fitri Narisa, Fitriana, Fitriani, Ibu Giliati, Ibu Kustri, Nana Suryana, Mary Trinati, M. Nasir, Lia, Ibu Lina Susanti, Ibu Rani, Pak Sahadat Akbar, Suma Warnani, dan Susila Murni. Silakan Bapak Ibu kita foto bersama. Oke. Teman-teman yang lain mohon diaktifkan videonya. Ini adalah sesi kita. Kita masih menunggu masih ada banyak yang belum aktifkan videonya. Silakan. Pak Muklis, apakah saya sudah terambil fotonya? Soalnya teman-teman sudah menunggu saya ini. Oh ya, oke. Kita foto saja. Oke. Kita foto saja. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Oke. Ada Pak Aji. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jempol. Jempolnya dulu. Iya, teman-teman sudah nunggu saya nih, yuk. Oh ya. Ya, silakan. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Mohon izin ya Bapak, saya minta izin dulu. Teman-teman sudah nunggu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.